Selamat datang Cimori di segmen Thank you, Biliar JK. Sports Media. Tahu nggak ini segmennya namanya apa? Apa? Poolcast. Oh, Poolcast. Bagus Poolcast. juga lu Pool ide lu. podcast. Mantap, Gitu. mantap. JK selalu punya ide baru ya, Jack. Harus, cuman kadang-kadang terbatas budget. Jangan jujur banget. Idenya besar. Nggak Nanti apa-apa, kita ngomong lah, pelan-pelan. kita Ya, ngomong. Gimana? Susah banget ngundang Cimori kemari. Wih, udah dari tahun lalu kayaknya ngundang Cimori Enggak, baru. bukan gitu. datang. Soalnya JK ngundangnya yang lain. Enggak, belum. Ini di podcast ini tuh baru sedikit loh yang di sini, belum banyak. Berarti spesial, termasuk yang spesial. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Cimori, karena kan Cimori ini belakangan ini di dunia biliar nih gencar-gencar banget nih. Ya kan gencar-gencar banget bikin event-event lah. Dengan itu more production tuh kita bilangnya apa? Organizer atau apa tuh, Ci? Oke. Jadi gini JK, thank you JK. JK tuh salah satu konten kreator biliar yang menurut aku tuh bisa dibilang pelopor. Menurut Oke, aku. thank you. Karena kita kenal itu 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun lebih malah 2 tahun kayaknya. lebih ya, 2 tahun lebih. Dan saat itu belum banyak konten atau KOL atau influencer biliar lah. Iya. JK salah satu yang menurut aku konsisten gitu ya. Dan ya mudah-mudahan terus lanjut begitu. Amin. Oke. Makin gede ya mudah-mudahan. Amin. Ya. Jadi kalau ditanya More itu apa? Jadi More Production itu berdiri tahun 2003. Jika umur berapa tuh? 2 tahun. Baru 2 Ya, tahun itu. jadi More Production itu berdiri tahun 2003 karena waktu itu tahun 2003 saya punya biliar namanya Zoom. Oh, Cafe kenapa and namanya Billiard. Mori Zoom itu? Ya. Zoom itu nama tempat biliarnya. Biliar aku. Oke. Jadi waktu itu tahun 2003 di saat biliar masih negatif banget, aku buka biliar di usia aku 25 tahun. Oke. Perempuan buka biliar dan pada saat itu rumah biliar itu dulu tahun 2003 itu ada peraturan harus didaftarkan ke PB Popsi. Oke. Jadi waktu itu saya datanglah ke PB Popsi, sekretariatnya PB Popsi. Nah waktu itu datang bingung orang sana, perempuan umur 25 mau buka biliar di tengah biliar itu tahun 2003 itu image-nya masih jelek, masih cewek scoring lah apalah istilahnya Iya, seperti itu. betul. Nah singkat cerita akhirnya saya ketemulah dengan mantan ketua umum PB Popsi itu Bapak almarhum Bapak Putra Astaman. Beliau akhirnya bingung dan salut saya mau buka biliar. Nah, singkat cerita akhirnya saya ditawarkan lah untuk menjadi pengurus PB Popsi. Dan saat itu saya oke. ditempatkan sebagai humas. Oh, berarti berbarengan sama buka tempat biliarnya Yes. itu. Jadi pada saat kita buka, setelah 2-3 bulan lah, 2-3 Oke. bulan saya ditawarin, terus dilantik. Nah saat itu saya adalah humas organisasi olahraga termuda di Indonesia. Oke. Jadi olahraga apa, bukan cuma biliar ya, cabang olahraga apapun belum ada humasnya yang usianya 25 tahun. Yang terdata di KONI apa semua? Di KONI. Di KONI ya? Ya, di KONI. Oke. Jadi saya termuda, dilantik, dan ya Hira setelah 23 tahun, 23 tahun ya? saya masih di Popsi. Nah, berarti kan pada saat itu kan pas mau daftarin tempat biliar tajam udah pada bingung kan? Berarti kan ya notabene orang agak-agak meremehkan lah, Ya, mohon pasti. maaf kata ya. Ya. Tapi kenapa bisa ditawarin jadi humas tuh lihat apa dari Cimori itu? Ya itu mungkin yang dibilang sama Pak mantan Bapak almarhum, karena Pak Putra Astaman sudah PSW, beliau bilang ya belum ada nih seorang wanita berpendidikan, public speakernya juga bagus, terus cinta biliar gitu ya. Akhirnya ya itu mungkin dilihat dari situ, dibuat gebrakan untuk merubah image bahwa biliar itu sekarang udah naik level. Bukan dulu kan biliar itu kan kelasnya kan kelas ya bisa dikatakan Bawah kelas lah ya. bawah gitu. Oke. Nah, dan waktu itu salah satu ide saya yang mungkin membuat Pak Putra Astaman almarhum juga tertarik adalah saya mempekerjakan itu anak-anak kuliah part time. Mempekerjakan di Zoom. Oh, di tempat Di biliarnya. tempat biliarnya. Oke. Di saat yang dulu pekerja biliar itu banyak kan ya maaf ya gitu Iya. tanda kutip, justru saya membuat gebrakan dengan mempekerjakan semua mahasiswa dan mahasiswi. Mereka kerja Oke. part time untuk menunjukkan bahwa biliar ini sekarang sudah naik level. Nah, dengan ide-ide baru seperti itu akhirnya Pak Putra Astaman bilang, "Wah, kamu harus ada di kepengurusannya saya." Oh, oke. Berarti pada saat itu
mereka udah mulai campaign untuk menaikkan Yes. jadi biliar positif ya, dari udah, 2003. sudah ada. Cuman memang Oke. karena zaman dulu tidak seperti sekarang ada sosial media Sosial media betul. yang mempermudah, Iya, benar betul. nggak? Jadi kelihatannya biliar positif itu baru ada sekarang. Sebenarnya enggak. Yang belum banyak orang ketahui adalah kenapa kita selalu bilangnya olahraga biliar. Oke. Jadi sejak tahun 2003 biliar itu bukan lagi dianggap sebagai hiburan, tetapi Oke. sudah masuk ke dalam olahraga. Sebenarnya sudah dari dulu, JK. Makanya Oh, olahraga oke. biliar itu sudah dipertandingkan di SEA Games, di PON, oke, gitu. iya. Makanya biliar positif itu sudah ada sebenarnya dari sebelum tahun 2000. Cuman Oke. kampanyenya tidak segencar sekarang. Mungkin karena belum ada sosial media. Sosial media, Tetapi betul. biliar positif itu bisa dibilang titik baliknya adalah bukan karena aku bilang karena saya ya, tapi pada saat 2002-2003 di saat orang mulai beralih dari meja 7 ke meja 9. Oh, momennya pas itu. Momennya itu. Oke. Itu. Jadi tahun 2000-an itu adalah momen di mana orang beralih dari meja 7 feet ke meja 9 feet. Oke. Nah, dengan mulai berkembangnya meja 9 feet, Pak almarhum Bapak Putra Astaman mau mengkampanyekan bahwa ini meja 9 feet harus image-nya beda dengan meja 7 feet. Oke. Makanya dibikinlah sebenarnya biliar positif dengan tidak adanya koin dan segala macam di meja 7 feet untuk mengurangi namanya perjudian. Oke. Gitu. Berarti pada zaman itu untuk buka bisnis biliar kan data kategori bisnisnya kan dulu masuknya hiburan, berarti hiburan Ya, malam lah ya. hiburan malam. Berarti mulai tahun 2003 tuh udah mulai masuk gelanggang olahraga lah terdatanya gitu. Gitu Jadi, dari situ. Jadi sampai sekarang ini yang memang masih membingungkan gitu ya. Ini yang memang menjadi tugasnya PB Popsi yang sekarang Oke. semua ketua umum PB Popsi terdahulu termasuk Pak Ketua Umum Bapak Haritanu sekarang juga sedang mengusahakan. Jadi memang agak sedikit membingungkan. Biliar ini dianggap sebagai olahraga. Iya. Oke, betul. makanya sudah ada di PON, sudah ada di SEA Games gitu ya. Tetapi pajaknya itu masuk ke dalam hiburan. Hiburan. Entertain. Jadi kakinya biliar nih dua. Oke. Kiri dari sisi olahraganya, Iya. kanan dari sisi hiburannya. Sisi hiburan. Oke. Gitu pajaknya. Tetapi kita harus selalu berpikir positif. Dengan di dua kaki ini artinya biliar itu bisa dianggap sebagai olahraga dan juga sebagai hiburan. Entertainment. Makanya konsep tempat biliar sekarang juga kan ada yang lebih ke arah entertainment, ada yang lebih ke arah Benar, karena olahraga. memang biliar itu kakinya ibarat kata napak di dua bagian. Yang satu Oke. di olahraga, yang satu di hiburan atau entertainment. Entertainment. Nah, Cici kan berarti udah sekitar 23 tahun Sorry. di PB. Ya. Humas. Humas. Itu tugasnya apa selama 23 tahun ini? Apakah tidak ada yang menggantikan, cuman Cimori doang yang Dia bisa? kan mengganti. Saya aja yang gantiin ya. Boleh ya, mesti regenerasi. Regenerasi. Nah, itu tugasnya apa? Kenapa maksudnya Cimori itu masih dipertahankan sampai puluhan tahun? Sampai hampir seumur saya. JK umur berapa? 24 tahun Aduh, ini. serius? Serius. Oh my God, gue tua banget ya berarti ya. Enggak, lebih berpengalaman. Oke. Bukan lebih tua. Jadi kalau ditanya, Cimori, kok lu nggak diganti-ganti sih? Gitu Iya. ya. Kan ada perkataan setia sama bego bedanya tipis Oh ya. iya, benar. Oke. Enggak sih. Karena yang pertama, ya puji Tuhan mungkin saya masih dipercaya. Karena mungkin sampai saat ini belum banyak orang yang punya link ke semua segmen. Di biliar gini, maksudnya di biliar. ya kan? Oke. Jadi humas itu kan sudah pasti tugasnya adalah menyampaikan apa yang dikerjakan PB Popsi ke masyarakat. Untuk supaya masyarakat tahu PB Popsi ini ngapain aja sih gitu loh. Oke. Atau sebaliknya, humas juga bertugas menyampaikan apa yang terjadi di kalangan biliar Indonesia Oke. ke PB Popsi. Oke. Supaya yang tidak baik bisa diperbaiki atau yang sudah bagus juga bikin lebih bagus Oke. gitu. Selain itu juga humas ya pasti menjalin hubungan dengan semua pihak dari pemerintahan, Menpora, KONI gitu ya, KOI, terus ke para bisnis owner biliar gitu ya. Perantara lah Ya, gitu ya. kepada KOL, artis gitu ya, semua. Termasuk juga kepada para atlet luar negeri, pemain-pemain top player luar negeri gitu. Nah, mungkin jadi sebenarnya waktu itu saya sempat vakum sekitar Oke. 5 tahun. Karena juga kan jadi sebelum COVID itu saya sudah sempat demisioner 5 tahun. Apa tuh demisioner? Demisioner itu kayak masih di kepengurusan tetapi tidak melakukan apapun.
Kayak nonaktif gitu ya? Ya kayak nonaktif gitu. Karena ada satu dan lain hal, saya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan sama PB Popsi saat itu. Saya menyatakan sempat, aduh gue nggak mau ngapa-ngapain deh, gitu. Dalam seperti bentuk udah gue diem aja. Gitu, kita wait and see apa yang terjadi dengan dunia biliar nanti. Karena memang saat itu juga dunia biliar sempat seperti sekarang, naik tinggi, tiba-tiba brek, goodbye. Karena terlalu banyak rumah biliar. Gitu. Oh berarti flow-nya dari dulu udah flow ya? gitu, semua kan pasti gitu JK. Demand and supply kan kalau hukum ekonomi pada saat orang sudah sampai di atas, sudah mentok nggak bisa kemana lagi, antara stay atau dia akan grafiknya akan turun. Nah ini yang mungkin sekarang juga sedang terjadi dengan padel. Kita keimbas sama padel. Jadi kita udah mulai turun nih biliar, benar gitu. Itu juga pernah terjadi di eranya saya dulu. Jadi waktu itu pada saat lagi turun itu saya menyatakan udah deh nggak bikin apa-apa dulu gitu. Nah selanjutnya baru kita kena COVID, ya kan? Akhirnya break lagi. Kepengurusan Bapak Haritanu belum sempat melakukan banyak hal lah di periode yang pertama karena terkena COVID. Akhirnya di periode yang kedua kita bersama dengan PB Popsi pikir ayo kita harus bikin sesuatu. Nah, dimulailah gebrakan pertama Pak Ketum Haritanu dengan Indonesia Open. Pertama kali kita ketemu, ya kan? Benar? Indonesia Open. Nah, saat itu belum banyak yang aku bilang orang yang bisa menghubungkan para pemain luar dengan PB Popsi. Dengan gitu. Indonesia lah. Dengan Indonesia. Kalau saya, JK mungkin tahu almarhum Mika Imonen gitu, Alex Pagulayan, Efren Bustamante, SVB ya, terus ada Rapsuke, Thorsten Hoffman gitu ya. Generasi-generasi lama semua tuh. Iya kan itu Neil Fijin. Nah, itu semua saya kenal dalam arti kata kenal, kita berteman. Teman ya? Teman. Bukan pura-pura jadi teman, bukan. Ya? Jadi kalau kita justru saya awalnya teman dulu. Menjadi dalam tanda kutip bisnis, hubungan kerja. Gitu ya. Jadi tapi ada juga orang yang hubungan kerja akhirnya berteman. Kalau saya awalnya berteman dulu JK. Berteman. Jadi zaman dulu itu belum ada sosial media. Jadi untuk bisa mengundang pemain dunia selain handphone, kita harus ketemu langsung. Harus kenal. Makanya saya sering traveling ikutan, baik itu mewakili PB Popsi sebagai manajer kontingen Indonesia, ataupun dengan biaya sendiri, saya berangkat ke luar negeri untuk bertemu dengan para pemain itu, mengenalkan PB Popsi. Dedikasi dong berarti. Bukan lagi, makanya. Pantesan 23 tahun gitu ya. Itu. Pakai dana sendiri. Seperti JK juga begitu kan? Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin belum banyak orang yang mau melakukan itu. Tapi waktu itu bisa dibilang kepentingannya karena saya punya tempat biliar JK. Jadi saya juga berpikir selain saya humasnya PB Popsi, dapat dua keuntungan. Saya bisa mempromosikan PB Popsi, ngenalin nih, saya humasnya PB Popsi dari Indonesia, kapan-kapan yuk main ke Indonesia, kita bikin event gitu. Yang pasti eventnya salah satunya kan di rumah biliarnya saya. Gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau. Nah, jadi awalnya seperti itu. Jadi kalau ditanya More Production itu apa, sebenarnya More Production itu dibentuk untuk mensupport eventnya Popsi. Kalau JK pernah dengar dulu, zaman dulu banget itu, mungkin JK belum lahir, ada namanya Bali Open. Iya tahu. Sempat berjalan hampir 5 tahun, itu diikuti oleh seluruh juara dunia saat itu. Itu adalah event internasional paling booming di zamannya untuk biliar. Gitu. Nah ini yang puji Tuhan sekarang dilanjutkan dengan Pak Ketum Haritanu gitu ya, biarpun dengan nama yang berbeda gitu ya, tetapi intinya adalah mengundang para pemain dunia. Gitu. Jadi kalau ditanya More Production itu pertanyaan JK itu sebenarnya apa? Yaitu More Production dibentuk untuk mensupport event-eventnya Popsi dan waktu itu juga event di rumah biliarnya saya. Berarti gitu. Untuk ibaratnya teknis eventnya Cici yang ngurus nih bersama tim. Sampai sekarang masih ada More Production. Nah, selama kan kita juga baru kenal itu kan yang Indonesia International Open itu kan. Nah, selama dari awal aku bikin konten itu kan belum kenal nih. Nama Cici nih. Nah, Cici ngapain tuh? Nah, itu dia. Jadi yang waktu itu aku bilang. Jadi waktu itu sebelum kepengurusan Pak Ketum yang sekarang ini kan Pak Ketum Bapak Haritanu periode kedua. Nah, sebelumnya itu saya sempat sampaikan waktu itu ke salah satu pengurus biliar juga. Saya sampaikan kayaknya sudah waktunya saya untuk mundur. Pada saat itu udah ngomong tuh ya? Saya bilang udah waktunya untuk mundur,
udah cukup lah ya, karena menurut saya sudah harus ada namanya regenerasi. Oke. Gitu. Terus tapi waktu itu tidak diperbolehkan. Terus perjanjiannya ya udah, saya 1 periode lagi, ya saya bilang, tapi kalau misalnya nanti sudah ada yang bisa menggantikan saya akan mundur. Nah akhirnya selama yang JK bilang, itu saya memang break 10 tahun JK. Oke. Yang aku bilang tadi, sebenarnya ya kurang lebih 8 tahun lah ya, 5 tahun saya vakum, terus kena COVID dan segala macam, hampir 9 atau 10 tahun. Dan pada saat 10 tahun saya break, berarti dari tahun 2013 sampai 2023. Saya sedih. Kenapa? Kenapa tuh? Karena dalam 10 tahun itu, tidak ada satupun, baik itu individu, instansi, suatu brand, yang berhasil membawa pemain dunia datang ke Indonesia. Coba JK review. Ada nggak? Nggak ada. 2013 sampai 2023? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada turnamen internasional, baik yang diadakan Popsi ataupun rumah biliar. Betul. Tidak ada eksebisi juara dunia, gitu ya. Nah akhirnya ya setelah Pak Haritanu kepilih, saya bilang ya udah saya contohin. Saya contohin nih ya, saya bikinin event gitu. Nah itulah Indonesia Open. Indonesia Open dibikin oleh Popsi. Tetapi saya pertama kali membuat eksebisi comeback bersama dengan FSR. Ingat? Ya, yang ada saya. Ada JK, pertama kali kita ketemu. Nah, dari situ akhirnya banyak permintaan, ayo dong Mori, wah Cimori turun gunung, ini sejak ini. Akhirnya saya pikir, dan karena mungkin saya cinta biliar gitu ya, kangen gitu ya, Indonesia bisa dilihat gitu. Akhirnya saya bilang, oke, saya akan comeback. Di kepengurusan Popsi saya mungkin ini adalah yang terakhir. Setelah nanti Pak Ketum Haritanu kan juga cuma bisa kan, Popsi itu pengurus, ketua cuma bisa 2 periode. 2 periode. Nah artinya begitu periode Pak Ketum Haritanu, Pak Haritanu ini berakhir, artinya saya genap menjadi humas selama 25 tahun. 25 tahun. Kalau nanti ke periode pengurusan ini berakhir. Dan kembali ketemu dengan orang KONI waktu itu bilang belum ada humas satu organisasi 25 tahun. Jadi kalau dulu waktu dilantik saya megang rekor humas termuda, sekarang humas terlama. Humas terlama, tersenior ya. Tersenior. Nah, berarti selama puluhan tahun ini kan Cici udah lihat industri biliar, perubahannya seperti apa, naik turunnya seperti apa. Kalau tadi kita bicara naik turun dari dulu udah ada kan? Udah ada. Apalagi pas COVID anjlok banget tuh. Habis. Hancur banget setelah COVID, sosial media muncul. Ya. Sosial media muncul, biliar positif udah gampang disebarnya. Anak muda udah mulai campaign ke sana kemari gitu kan, termasuk saya. Nah, Cici gimana ngambil relevansi nih di zaman sekarang dibanding zaman dulu sama anak-anak muda? Terus gimana sih kita nih anak-anak muda bisa punya andil supaya biliar nih sekarang masih di atas nih, sebelum turun-turun banget nih kita tembus-tembusin ke atas-atas lagi nih biar bertahannya lebih lama, jangan turun lagi. Iya. Turun mungkin akan ada turun nih Kak. Jadi nggak ada, kayaknya tidak ada bisnis apapun yang semua selalu di atas. Mungkin turun tapi seperti yang JK bilang, turunnya nggak terlalu anjlok. Iya, betul. Nah, menurut aku sekarang ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, kita itu dipermudah dengan ada namanya sosial media. Betul. Gitu ya. Tetapi dengan catatan sosial media itu harus juga dipergunakan untuk memberikan informasi yang benar. Betul. Gitu. Jangan sampai akhirnya sesuatu yang sudah dibangun bagus oleh PB Popsi gitu ya, ataupun oleh komunitas biliar seperti JK dan yang lain-lain, karena satu dan lain hal informasi yang salah, akhirnya jadi merusak nama baik biliar Indonesia. Gitu. Ya. Jadi contohnya adalah pada saat kalau misalnya kita bikin event, menurut aku rumah-rumah biliar ataupun produsen, pokoknya komunitas biliar lah. Yang aku selalu bilang JK, kemajuan biliar Indonesia tidak bisa cuma dilakukan oleh PB Popsi. Betul. Mau siapapun ketuanya, ya itu tidak bisa hanya dilakukan oleh PB Popsi ataupun oleh More Production, oleh Mori, oleh kalangan-kalangan produsen peralatan biliar, influencer, pengusaha biliar, nggak bisa. Ini semua harus jadi satu bareng, duduk bareng. Win-win solution yang menyenangkan semua orang, gitu. Memang kan ada istilah kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi paling tidak kita tidak mengecewakan orang. Beda, ya. Nah itu yang harus kita bangun. Nah salah satu caranya adalah dengan menggunakan media, gitu. Tetapi intinya pada saat melakukan suatu event itu tidak bisa bilang oh ini eventnya gue, lu kompetitor gue.
You go away, lu jauh-jauh. Nggak bisa Oke. begitu. Makanya kalau ada pertanyaan dulu banyak banget yang kirim ke saya ataupun ke DM-nya More Production. Ada ditanyakan, apakah More Production hanya bekerja sama kalau venue-nya menggunakan meja tertentu? Enggak. Jawabannya enggak. Ini aku perjelas sekali lagi. More Production yang tadi aku bilang dibentuk untuk mensupport eventnya Popsi. Ya. Gitu ya. Jadi More Production tidak ada sangkut pautnya ataupun tidak ada kerjasama secara permanen dengan salah satu brand, dengan salah satu komunitas atau dengan salah satu venue, itu nggak ada. Oke. More Production terbuka untuk siapapun yang pengen rumah biliarnya dipromosikan melalui eksebisi dan sebagai salah satu support biliar Indonesia. Jadi nggak ada yang More Production dibayar oleh salah satu produk, salah satu brand, oleh seseorang, itu nggak ada. More Production independen, kita mensupport eventnya Popsi, kita hanya bekerja sama dengan sponsor-sponsor per event. Jadi istilahnya event ini per project. Bisa aja sponsor ini sponsornya ABC, besok kita pindah DEF gitu. Itu. Per project kerjasamanya gitu ya. Nah kalau kita ngomongin anak muda, aku kan yang paling deket lah dengan generasi anak muda nih, bisa memperantarakan anak muda yang nggak punya akses ke Cimory nih. Nah kalau dari Cimory sendiri, mungkin Cici udah sadar ini waktunya regenerasi segala macem. Kalau dari Cici pengennya kita gimana sebagai Gen Z gitu ya, terutama anak muda, enaknya kita gimana? Karena kan kalau Cici tahu Gen Z masih baru-baru mulai berkarir, belum punya modal, belum punya koneksi, skill juga masih baru-baru lah. Cuman cinta biliar nih, gitu kan, kita pengen naikin gimana? Yang pertama memang bisa maju itu kalau ada modal sih, BCK. Iya, benar kan? betul. Jadi sekedar ini cuma intermezzo aja nih. Iya. Kalau ditanya, kok Ci, kayak JK bilang, Ci, kalau lihat deket banget sama Efren, deket banget sama SPB, deket banget sama FSR. Karena saya kenal mereka, dan berteman jauh sebelum mereka menjadi somebody. Saya kenal Efren dari tahun 2003. Dan 2003. saya pertama kali ngundang Efren ke Indonesia waktu ulang tahunnya Zoom, biliar saya. Anniversary-nya. Dan kamu tahu untuk bisa mengundang Efren ke Indonesia, berapa lama saya harus approach Efren? 8 bulan. Dan dalam 8 bulan itu, 3 bulan saya tinggal di Filipina. Buat nyewa apartemen sendiri, buat bayar sendiri, buat ngobrol, ketemu waktu itu dengan sponsor Efren itu adalah Puyat Sport, Mr. Puyat, aduh itu udah seperti papa saya, thank you banget karena kepercayaan dari Mr. Puyat, akhirnya saya dipercaya. Jadi Mr. Puyat bilang, oke, Mori, I trust you, lu boleh bawa Efren ke Indonesia untuk eksebisi di Indonesia. Dan sampai sekarang Mr. Puyat masih kontekan sama aku, dan kita bukannya cuman kenal ya, Mr. Puyat udah anggap saya tuh sebagai anak. Jadi Mr. Puyat itu banyak banget mensupport eventnya More Production dengan mempermudah untuk mencarikan jadwal kalau Efren atau Bustamante saat itu mau datang gitu ya. Banyaklah saran-saran dari Mr. Puyat untuk saya pribadi ataupun untuk kemajuan biliar Indonesia secara tidak langsung. Jadi yaitu kalau ditanya, oh Cimory so SKSD gitu ya, itu siapa sih promotornya so kenal gini-gini? Bukan so kenal, memang kenal. Memang kenal. Udah gitu. lama juga. Udah lama, karena udah memang gitu. Saya kenal FVB dari tahun 2006. 2006. Di saat SVB pertama kali ikutan kejuaraan dunia, bayangin, masih belum jadi apa-apa. Gitu. Saya kenal FSR juga 2006 atau 2007 saya lupa. Masih belum jadi apa-apa. Ya FSR aja ngomong Inggris juga belum bisa. Masa? Iya. Tanya nanti FSR. Tahun 2006 tuh? Iya. Masih muda juga masih ya? Muda. 19 tahun ya kalau nggak salah. Masih kecil banget. Iya, ya? jadi kalau ditanya anak muda itu bisa apa? Ya mungkin kalau yang memang punya dana gitu ya, ya mungkin bisa mulai belajar untuk mengadakan event. Memang nggak gampang, tapi saya terbuka. Jadi siapapun yang mau belajar, Cimory, gue mau datengin si ini gitu. Saya akan ajarin gitu, karena kalau enggak, sampai kapan mesti more atau yang menjalankan gitu ya. Ataupun memang sekarang puji Tuhan udah banyak nih rumah-rumah biliar yang mulai bikin event mendatangkan sendiri gitu. Tetapi mungkin mesti ada namanya standarisasi gitu ya. Yang saya bilang, susahnya adalah pada saat brand atau komunitas tertentu atau rumah biliar tertentu mengundang pemain, pasti dia nggak mau mengundang owner-owner
biliar yang lain, bener nggak? Karena dianggap kompetitor. Iya, kompetitor, betul. Atau dia nggak mau ngundang influencer atau KOL yang bukan brand ambasadornya dia, bener nggak? Iya. Ya Nah, kan? ini kita perlu bicara juga nih fenomena ini. Di biliar, aku dalemin olahraga kan kebetulan 2 nih. Ya, wushu dan- sama biliar Ya. kan. Kalau di wushu kan memang bukan olahraga yang maksudnya populer yang mudah dimainkan, tapi kan biliar nih termasuk olahraga populer nih. Menurut aku minusnya tuh satu, kita terlalu sangat-sangat berkompetisi. Satu pihak dan lain pihak Ya. gitu. Ya Betul tadi nggak? aku bilang harusnya duduk Betul. bareng gitu loh. Kita bisa kerjasama toh, maksudnya kalau menurut aku sih, kalau biliarnya naik, ya kita semua naik. Bener. Ide kan semakin banyak nih. Benar. Kita bekerja sama ya semakin mudah untuk terrealisasi. Gitu. Cuman kan ya kita juga nggak tahu, mungkin mereka ada pertimbangan dari segi bisnis atau dari segi apa. Tapi gitu. menurut aku ya itu benar JK, tapi tergantung sebenarnya niat baiknya kita. Iya. Terbukti ya. Waktu itu juga saya sempat ragu nih pada saat aku meeting sama tim, itu kita modalin sendiri loh. Kan JK tahu setiap kali eventnya Moro Production Iya. kita selalu bikin welcoming event, press conference, Betul. siang-siang kita makan siang bareng dengan Iya. komunitas biliar, Betul. siapapun itu, bener gak? Apapun backgroundnya gitu ya. Hanya untuk supaya ini loh kita one big happy family gitu Iya. loh. Waktu itu sempat tim aku juga yakin Ci kita mau undang ini owner ini sama owner ini memang ini ya udah makanya kita ngundang ownernya jangan yang deketan. Jadi jangan owner yang punya rumah biliar di Pluit kita undang di event yang sama momennya Iya, gitu. Tapi kan mereka harus saling kenal. Kenapa? Karena mungkin suatu saat mereka akan kerjasama dalam Betul. kata kutip patungan pada saat mau bikin eksebisi, bener gak? Iya, jadi ngundang biayanya berapa pecah tuh, 3 venue, 4 venue bener, gitu. Makanya kalau JK perhatiin, setiap eventnya More Production itu, kita pasti mengundang. Iya. Nggak cuma owner biliar, influencer, bener gak? betul. Rekan-rekan artis, termasuk juga dalam tanda kutip turnamen director, gitu. Orang-orang pokoknya yang bener-bener berkecimpung di Biliar. biliar. Nah, Oke. itu yang mestinya disadarin, yang seperti JK bilang, nggak bisa bilang ini event gue. Iya. Gitu. Nah, bisa event ini event lu, tetapi lu hanya mempromosikan brandnya lu. Bukan biliar Indonesia. Jadi berbeda. Jadi jangan pernah bilang, ini untuk mensupport kemajuan biliar Indonesia. Kalau kita belum berhati besar untuk membuka pintu kepada semua pihak. Iya. Nangkap nggak? Betul. Ya. Jadi kalau bilang gua support biliar Indonesia gini-gini, tunjukin. Tunjukin dengan mengajak dalam tanda kutip pesaing Iya. atau orang yang memang di dunia biliar tetapi bukan timnya kita untuk duduk bareng. Walaupun itu kompetitor. Oke. Dan terbukti kok. Kemarin kita bikin mention spot, Iya. ya kan? Mention pakai mejanya Rason. Tetapi saya bilang, gue kerjasamanya sama Predator loh. Akhirnya kita duduk bareng, win-winnya bagaimana? 2 meja untuk final, satu dengan menggunakan Rason, satu dengan menggunakan Predator. Cengli, cincai jadinya. Kan bisa juga jadinya. Kalau berhati besar. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan tunjukkan bahwa untuk kemajuan biliar Indonesia, kita bisa menghubungkan Iya. semua pihak. Ya, contoh kayak brand ambasadornya misalnya salah satu rumah biliar. Nah, nggak harus dia cuma main mempromosikan rumah biliarnya itu, benar nggak? Iya, betul. Ya kan? Menurut aku influencer yang benar dan baik adalah influencer yang sifatnya netral. Oke. Boleh aja dia di-hire oleh salah satu brand gitu. Tetapi pasti namanya sudah di-hire, dibayar, Iya. akan lebih timpang sebelah. Benar nggak? Betul. Gitu. Jadi influencer yang baik menurut aku adalah influencer yang independen. Namanya aja influencer, mempengaruhi orang. Gimana bisa mempengaruhi orang yang seimbang kalau lu ada embel-embel brand tertentu dan dibayar. Gitu. Dan nggak salah. Namanya itu kan tujuan influencer gitu biar dibayar brand tertentu. Iya. Tetapi harus bisa seimbang lah. Iya, ngerti. Kalau ngerti. yang bagus tetap dibilang bagus, Iya. biarpun itu kompetitor brandnya. Iya, betul. Ya, jadi jangan selalu bilang brand yang ini yang paling bagus. Betul, ngerti. Gitu. Menurut aku seperti itu. Nah mungkin yang orang belum bisa lakukan seperti yang aku lakukan adalah karena balik lagi saya humasnya Popsi, saya harus netral. Betul. Benar, aku harus netral. Makanya aku membuka hubungan dengan semua pihak
Dan terbukti kok JK bisa mau influencer siapapun disuruh main di rumah biliar sama dengan catatan kita izin. Betul. Kita izin ke rumah biliar, influencer ini gue mau pakai loh di event gue yang ini, tapi di venue-nya ini boleh gak? Sebagian besar venue itu oke. Karena kenapa? Mereka melihat, oh kalau influencer gue dipakai di sini, artinya orang akan lihat, oh dia nih BA-nya gue, kan jadi kebawa. Sebenarnya lebih semua untung. happy. Nah, lebih untung sebenarnya kan. gitu kan? Apa jadi semua happy lah. Kan we are one big happy family. Iya. Gitu. Makanya berarti harus pinter-pinter walaupun kita jadi brand ambassador, tapi tetap biliarnya nih, ya kan, dengan tidak menjelekkan yang lain. Kalau memang bagus ya bagus, gitu kan. Ya, itu. Kita ramein. Nah, berarti kalau kita lihat di event-event berikutnya nih, targetnya Cici nih, apa yang mau Cici lakuin kira-kira buat biliar deh? Atau Mika mau bantuin nggak? Saya mah garis depan gitu. Iya. Kalau mau bikin event biliar, pokoknya more production kan ada JK. Pasti ada selalu, selalu. Makanya kalau ditanya mau bikin apa, pasti impian juga seluruh pecinta biliar Indonesia. Apa tahu gak JK? Matchroom. Yes. Jadi main di Indo. Ya, jadi impian aku kita bisa membawa event Matchroom, WNT. Jadi benar-benar Matchroom yang mengadakan, ya. Jadi namanya kan eventnya namanya WNT, dilaksanakan oleh Matchroom. Iya. Nah itu yang impian aku mau bikin di Indonesia. Jadi bukan hanya sanction dari Matchroom. Jadi bukan hanya membeli license Matchroom untuk diadakan di Indonesia. No, kita mau WNT series ada di Indonesia. Kalau Vietnam bisa punya Hanoi Open, Filipina bisa punya Philippine Open, kenapa Indonesia nggak bisa punya Indonesia Open? Yang memang bagian dari WNT series, bukan event yang diadakan secara lokal dengan menggunakan license-nya Matchroom. Memang mendapatkan poin untuk Matchroom, poin Matchroom, tetapi berbeda. Yang aku pengen adalah Matchroom yang bikin langsung WNT series. Jadi bagian. Kenapa? Karena ini akan dilihat oleh dunia. Karena masuk ke dalam agenda kalendernya Matchroom. Gitu. Nah, ntar dulu. Itu kita flashback dikit. Sanction itu apa? Sanction itu ibarat kata gini, bahasa Indonesianya apa ya? Sanction itu jadi kayak direkomendasikan lah. Rekomendasi, jadi maksudnya dipromoted gitu lah. Ya, jadi namanya sanction itu biasanya berhubungan dengan poin. Jadi kalau misalnya pemain itu ikut di event itu, mereka bisa mengumpulkan poinnya Matchroom, gitu loh. Karena eventnya Matchroom itu kan ada poin. Nah, poin itu nanti yang menentukan mereka untuk terpilih sebagai, kalau sekarang kan ada Reyes Cup dan Mosconi. Mosconi Cup. Benar. Itu event tertingginya tuh. Ya, benar. Nah, tapi kan mereka harus ngumpulin poin. Jadi sorry, kita breakdown nih ya, biar teman-teman ngerti nih. Jadi kalau di Indonesia pengen mengadakan event internasional ataupun event lokal, yang pemain-pemainnya bisa terdata secara poin di Matchroom, itu bisa beli kayak license-nya gitu. Ya. Oh gitu. Kita jadi beli. eventnya misalkan JK Cup, misalkan kayak gitu. Nah, tapi ada minimum memang nilai hadiah. Jadi nggak bisa hadiahnya dikit. Jadi ada minimum nilai hadiah. Kalau nggak salah minimal $100.000 ya total hadiah. Berarti 1,6 M. Ya, 1,6 M segitu. Nah itu kita bisa mengajukan ke Matchroom. Nah Matchroom nanti akan ya kita kayak beli license lah. Jadi nanti dia akan kita bisa pakai logonya Matchroom gitu ya. Nanti poinnya masuk ke poinnya Matchroom gitu loh. Tapi eventnya berarti secara teknis tidak diurus sama sekali orang Matchroom? Enggak dong, enggak. Bukan. Cuma namanya aja ya? Jadi tetap lokal. Tetap Jadi lokal. kayak misalnya mau bikin Championship. Sanction by Matchroom, ya aku tinggal ajukan ke Matchroom, ada nilai yang harus dikompromiskan, dibayarkan atau apa gitu ya. Nah nanti keuntungannya adalah para pemain yang bergabung di event turnamen itu akan mendapatkan poin. Berbeda dengan yang tadi aku impikan. Yang aku impikan adalah WNT series. Ya itu yang benar-benar Matchroom-nya yang
datang ke sini, tetap bekerja sama dengan lokal organizer iya dong, gitu. pasti. Tetapi benar-benar yang tadi aku bilang, WNT series seperti yang dilakukan di Hanoi Open, Philippine Open gitu loh. Jadi benar-benar semuanya under Matchroom. Nah, siapa tahu logo Bilar Sports Media adalah nanti di situ. Waduh, Ya. itu ngeri sekali ya. Ngeri ya? Nggak cuma di BJK lah, yang lain-lain juga yang Iya. jadi yang aku bilang tidak harus dengan satu brand, tetapi Betul. kalau semua, makanya aku bilang kalau influencer kan selalu kita undang banyak, benar nggak? Betul, Tetapi aku kasih porsinya, JK di mana, ini di mana, tetapi kan semua sama, Iya. gitu. Jadi nggak cuman eventnya dia lagi kan nggak gitu loh. Nah, aku tuh bikin Bilar Sports Media tuh gitu, Ci. Makanya kenapa namanya ada medianya. Jadi ini tuh media untuk biliar. Jadi nggak harus selalu aku di dalamnya. Setuju. Yang penting tuh yang kita bahas tuh gimana sih Biliar. perkembangan biliar gitu. Benar, Jadi talentnya nggak harus aku, nggak harus bahas. Ya aku gitu, pokoknya emang media. Iya. Gitu. Karena Jadi bisa lah. kalau ditanya banyak orang yang nggak ngeh More Production itu siapa sih foundernya gitu ya? Karena memang kok Cimory baru sekarang nongol gitu ya, karena yang aku bilang tadi 23 tahun di Popsi karena nggak ada media. Media itu kan baru ada kurang lebih 10 tahun terakhir lah boomingnya, benar nggak? Di dalam dunia biliar. Iya. Gitu. Dan aku bukan tipe orang yang yang nongol terus gitu loh. Oke. Menurut aku lebih baik di belakang layar tetapi Mantau. ada bukti nyata gitu eventnya gitu. Dan puji Tuhan ya JK tahu lah dari sejak aku kembali berapa banyak pemain dunia yang sudah aku bawa ke sini gitu. Jadi sekali lagi aku tegaskan bahwa semua pemain dunia yang datang ke Indonesia itu promotornya pribadinya adalah aku melalui More Production. Oke. Baik itu Efren gitu ya kan, kita kalau kita review ada Efren nama SPB waktu itu All Star, terus ada lagi abis itu FSR dengan Albin yang The Real King, abis itu FSR dengan David Al-Qaeda di Duo Master, abis itu lanjut lagi dengan ada Fedor Ghost, Betul. True Champ, abis itu lanjut lagi dengan Efren lagi, The God, Iya. dan terakhir yang paling baru adalah dengan SPB, SVB, ya. Pool Master, Full Master. gitu. Oke. Terakhir deh, ini kan kita udah mau ini. Itu kira-kira bocoran boleh nggak? Yang Matchroom di Indonesia nih, kira-kiranya kapan? Mudah-mudahan tahun depan ya JK. Jadi ini sekali lagi bagi teman-teman gitu ya, yang punya kenalan, yang punya link, yang punya atau juga ada mungkin sponsor atau apa yang memang pengen biliar Indonesia dilihat oleh dunia, ya salah satunya adalah dengan mengadakan event internasional yang benar-benar diadakan oleh Matchroom, yaitu WNT Series. Tolong kita kerjasama bareng, hubungin IG-nya aku pribadi atau IG-nya More Production gitu. Kasih info, Ci ini mungkin sponsor ini bisa, atau mungkin pihak sponsornya yang saya mau dong kalau mau kerjasama. Karena nggak bisa kalau cuma More Production sendiri, karena nilainya amat sangat besar. Betul. Gitu. Kalau kemarin-kemarin hanya sekedar exhibition, More Production masih sanggup lah bekerja sama dengan venue. Tetapi ini butuh banyak pihak, ya Kak. Sekali lagi butuh banyak pihak gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan ini juga ada instansi pemerintah atau apa, karena yang JK bilang kayak kemarin di Bali atau apa gitu ya. Ini biliar ini bisa dilihat dunia loh gitu loh. Kalau memang kita melaksanakan event yang tepat dengan orang yang tepat. Iya, Dengan tim promosinya yang juga tepat, tepat. dan promosinya juga tepat. Gitu. Iya. Oke. Terakhir, pesan buat regenerasinya Cici untuk biliar Indonesia. Yaitu tetap main biliar tanpa meninggalkan sekolah, karena kalau kalian mulai beralih ke padel, biliarnya berkurang konsumennya. Betul. Jadi tetap main biliar. Padel boleh, tetapi biliar jangan ditinggalin. Iya. Terus yang kedua, support eventnya biliar gitu dengan kalian ikut turnamen biliar. Jadi Oke. jangan punya nyali tempe gitu ya. Oh, gue handicapnya 3, handicap 4, gue maunya ikut turnamen yang pakai handicap gitu. Nah ini salah satu sedikit, handicap itu di dunia nggak ada, cuman adanya di Indonesia. Iya. Karena mental kita gitu. Oke. Jadi buat generasi muda ikut aja. Coba nyalinya kalian, kalah kan itu pelajaran gitu. Yaitu yang pertama jangan tinggalin biliar gitu, tetap main biliar. Yang kedua, beranikan diri untuk ikut turnamen, biarpun itu kalian anggap bukan kelasnya kalian gitu.
Karena dengan begitu kalian mensupport juga kan Iya, turnamen, iya. artinya rumah biliar juga makin gencar buat bikin turnamen. Iya. Terus yang ketiga yaitu datang ke event-eventnya biliar, siapapun penyelenggaranya, Iya. bantu promosikan untuk dilihat bahwa Indonesia nih sanggup loh mengundang pemain dunia, Iya. gitu. Dan punya juga pemain-pemain bagus, Oke. gitu. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you, Mori. JK. Udah Thank datang. Berarti abis ini kita nextnya gantian ke podcastnya Cici apa gimana? Ya itu, karena gue bukan orang yang podcast, gue nggak punya tuh More Production. Padahal sudah banyak yang bilang, kok More Production nggak bikin podcast gitu. Karena gue bukan tipe orang yang tampil, gue di belakang layar lah. Ya kita nongkrong aja di rumah Cici, taruh kamera, udah beres. gitu. Tapi doain ya JK, bulan Februari, kalau jadi mau tahu siapa? Pemain dunia. Iya, Tebak ya. Siapa ya? Yang belum datang siapa yang yang belum jago-jago? datang. Joshua Filler, Salah satunya. salah satunya. Jadi tahun depan ini aku kasih bocoran nih, cuman di JK nih, aku Iya, belum ini eksklusif nih ya. eksklusif. Oke. Akan ada Bustamante, Oke. the captain. Ya. Oke, selanjutnya akan ada Joshua Filler dan Pia Filler. Oke. Terus nanti juga akan ada series lagi kita punya selebriti, itu ingat Oke, ya Kak? Gitu. Karena turnamen selebriti kita kan berbeda dari yang turnamen selebriti yang lain. Iya. Kita sifatnya kayak Maskoni Cup. Oke. Yang menggabungkan influencer, atlet, dan juga artis. Oke. Jadi itu 3 event ke depan yang akan More Production bikin di samping planning untuk eventnya kerjasama dengan Matchroom. Oke, kita Yang siap terdekat support. adalah Bustamante. Jadi bagi rumah biliar Iya. yang mau kerjasama dengan Bustamante gitu ya, dikunjungi rumah biliar oleh Bustamante, langsung DM ke More Production ataupun ke aku pribadi. Mudah-mudahan Oke. kita bisa mewujudkan. Karena Amin, pasti. gimana pun legend kan salah satunya Bustamante. Django, ya kan. oke. Kemarin baru booming tuh di Reyes kan, kapten. Kapten. Terus kemarin juga main kalahin Fedor. Iya kan, have fun tapi mainnya Have fun. juga have fun. Oke lah, Ya. Ci, thank you. Oke, thank you, JK. Buat teman-teman, Thank jangan you. lupa klik tombol like, comment, share, subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Jangan lupa juga follow sosmednya Cimory. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.